dipersembahkan oleh Baik pemirsa, saat ini masih belum. Jadi saya sudah tidak sabar ini kedua Ibu Menteri di belakang kita yang mengurusi alam, tapi sangat jagoan ini luar biasa dari urusan hutan dan laut dan lingkungan hidup ini mereka begitu luar biasa menanganinya. Dan kita akan menyaksikan pelepas liaran, tapi saya akan mengajak Anda mengenal terlebih dahulu karena ada sejarah yang sangat unik ini dari dua harimau ini, Panti dan juga Petir. Mereka adalah ibu dan anak. Ada satu hal yang sangat menarik untuk Anda lihat. Dan kita saksikan paketnya berikut ini. Ini dia Panti, harimau Sumatera betina yang usianya 9 tahun. Pertama kali masuk ke Rescue Center Tumbling Wildlife Nature Conservation pada 27 Juni 2008 bersama 4 harimau Sumatera lainnya. 2010 lalu, Panti sudah sempat dilepas liarkan ke alam bebas. Namun pada awal Oktober 2011, petugas menemukan Panti dengan kondisi kaki yang terluka. Untuk menghindari kondisi yang lebih buruk, tim kiper TWNC kembali menangkap Panti untuk menjalani perawatan. Dan ternyata saat dimasukkan ke Rescue Center TWNC, Panti sedang hamil. Hingga akhirnya harimau betina ini melahirkan 3 ekor anak harimau pada 26 Oktober 2011. Seekor harimau Sumatera yang juga akan dilepas liarkan pada Selasa 3 Maret 2015 ini ialah Petir, yang merupakan salah satu anak Panti. Harimau jantan berusia 3 tahun ini dianggap siap dilepas liarkan karena dinilai bobotnya sudah cukup. Bobot Petir mencapai 120 kg. Arta Graha Peduli dan Tumbling Wildlife Nature Conservation berharap dengan dilepas liarkannya 2 raja hutan yang hampir punah ini dapat menimbulkan kepedulian semua pihak untuk ikut menjaga kelestarian flora dan fauna di dunia, khususnya di Indonesia. Dari Tumbling, pesisir barat Lampung, dari Salampesi, Muhardi, Azizul Hakim, Metro TV. Baik pemirsa, pelepas liaran dari ibu dan anak harimau ini akan langsung kita saksikan. Prosesnya tadi adalah pendiri dari TWNC, Bapak Tommy Winata baru saja melepaskan gembok dari kandang tersebut. Ya, dan saat ini kita akan melihat Ibu Siti Nurbaya akan menarik talinya dan itu akan membuka kandang dari harimau tersebut. Dan perlu diperhatikan bahwa di area ini semuanya sudah tidak ada orang karena memang harimau ini sudah liar. Jadi bisa berbahaya jika diganggu oleh manusia. Kita akan saksikan berikut ini. Satu proses yang sangat menegangkan untuk kemudian mengetahui apakah yang akan terjadi kemudian. Yang pertama dilepas liarkan terlebih dahulu adalah Panti. Dan terlihat Panti langsung berlari menuju hutan. Dan kemudian setelah berlari menuju hutan dia berjalan pelan menembus hutan. Dan berdasarkan pantauan yang sudah kita lihat sebelum acara ini dimulai, di dalam hutan tersebut ada 5 jalan satwa, 5 koridor satwa. Ini merupakan tempat jalan dari binatang, baik itu merupakan binatang predator maupun juga binatang yang merupakan makanan dari binatang predator. Dan mereka biasanya melewati situ. Dan tadi kita melihat Panti, harimau yang merupakan induk ini berada di sana, berlari ke sana. Ini merupakan salah satu jalan dari satwa dan itu artinya dia langsung bisa menemukan habitat terbaik, jalan terbaik dari kelangsungan hidupnya nanti. Ini merupakan satu hal yang menarik karena itu artinya Panti ini sudah memiliki kemampuan untuk membaca situasi lingkungan. Begitu dengan cepat dilakukan itu, ini juga salah satu indikator bahwa Panti harimau Sumatera ini telah memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Satu hal yang nanti kita masih akan saksikan bagaimana pelepas liaran dari anak harimau yang itu merupakan Petir. Petir ini merupakan pertama kalinya di dunia di mana ini merupakan anak harimau yang lahir di kandang kemudian dilepas liarkan. Ini menarik pemirsa karena ini artinya
Kenapa hal ini belum pernah dilakukan? Karena biasanya keberhasilan dari harimau yang lahir di kandang kemudian dilepas liarkan ini hanya sekitar 50%. Namun para ahli dan ahli ekologi yang ada di sini semua menyimpulkan bahwa kemungkinan possibility yang lebih besar dari petir itu bisa hidup itu ada di sini. Karena apa? Ada beberapa alasan. Pertama, alasan dari basic needs-nya, yaitu makanan. Ketersediaan makanan di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, khususnya di kawasan yang dikelola oleh TWNC ini sangat baik, sangat terjaga baik. Rusa sangat mudah ditemukan, babi hutan, monyet, kemudian juga ada kerbau yang semuanya itu sangat mudah untuk ditemukan. Sehingga ini tentunya akan mempermudah harimau tersebut untuk survive di alam liar. Harimau petir ini juga menarik karena petir ini sebelumnya Panti sempat dilepas liarkan di tahun 2010 dan kemudian kembali setahun kemudian pada saat ia sedang hamil dan melahirkan 3 orang anak. 3 orang anak ini anak yang pertama merupakan Bintang yang diberi nama Bintang, kemudian juga ada Topan dan juga Petir. Yang menarik 3 nama ini diberikan oleh Ibu Ani Yudhoyono. Petir ini, kenapa dipilih petir? Bukan anak-anak yang lain, karena petir ini merupakan anak yang memang dari kecil sudah membawa satu gen liar ya. Jadi petir ini sudah membawa satu perilaku yang malu terhadap manusia. Jadi dia sudah menjauh dari manusia, tidak biasa melihat manusia, dan kemudian juga ketika ia diberikan makanan tersebut akan dia mangsa dengan sangat cepat, dengan sangat baik layaknya hewan liar, dan kemudian langsung dilarikan, disembunyikan sedemikian rupa dari jangkauan manusia, sehingga kemudian kita bisa melihatnya. Dan berikutnya kita akan melihat bagaimana pelepas liaran dari petir. Apakah yang akan terjadi? Ternyata tidak seperti Panti, petir berjalan pelan-pelan keluar dari kandangnya. Ini satu fenomena yang juga sangat menarik. Apa yang dilakukan? Petir ini mengambil langkah gerakan-gerakan harimau yang sedang mengendus, mencoba untuk mengetahui lingkungannya apa yang terjadi. Dan mengendap-endap, dia sedang mempelajari lingkungannya di mana dia berada. Karena memang baru kali ini petir berada di alam liar. Ini satu hal yang menarik karena jika dilihat tadi Panti ibunya begitu saja langsung lari ke dalam hutan karena begitu langsung mengenali alam liarnya. Tidak demikian dengan petir. Petir tampak dari gerakan tubuhnya, gerakan badannya, terlihat sekali bahwa petir benar-benar masih membaca situasi. Dan ini salah satu aksi yang cukup menegangkan dari petir. Dan seperti bisa Anda lihat di leher dari petir ini terpasang kalung GPS. Kalung GPS ini berguna untuk mengetahui keberadaan petir untuk dalam kurun waktu 6 bulan. Untuk mengetahui kemana petir tersebut akan pergi. Jika kita melihat dari bagaimana perilaku dari harimau, maka ketika dilepas liarkan yang pertama kali dilakukan oleh harimau adalah mempelajari situasinya, mempelajari lingkungan yang baru buat harimau tersebut. Dan yang diketahui pertama adalah dia mengetahui apakah ada harimau lain. Apakah ada harimau lain yang memang menguasai tempat ini? Begitu ya. Apakah memang ada harimau lain menguasai tempat ini? Karena harimau ini merupakan hewan predator yang soliter, hewan predator yang hidup sendiri, dan mereka memiliki satu kawasan teritori untuk harimau jantan tersebut bisa memiliki kawasan jangkauan teritori sejauh 100 km. Dan ini menarik karena ternyata yang dilakukan oleh petir ternyata bukan langsung lari ke hutan, tapi kemudian berteduh di balik pepohonan. Ya, apakah ini memang satu behavior yang terbawa dari dia karena dia dilahirkan di dalam kandang? Ini masih menjadi satu perhatian kita bersama di sini. Kita lihat apa yang akan terjadi berikutnya. Apakah kemudian petir memutuskan untuk masuk ke dalam hutan atau memutuskan untuk tinggal di sini? Ini dan memutuskan daerah ini merupakan teritorinya. Karena yang dilakukan oleh harimau ketika memasuki satu daerah tertentu adalah pertama mengetahui siapakah tuan dari
lokasi ini? Siapakah tuan dari teritori ini? Caranya dengan mencium bau air seni. Air seni dari harimau lain akan memberikan banyak sekali informasi apakah bagaimana jenis kelamin dari harimau tersebut, bagaimana kemudian besaran dari harimau tersebut, kemudian juga sampai memberikan informasi sejauh apakah harimau tersebut sudah siap kawin atau tidak. Ini perilaku dari petir ini menarik. Apakah memang kemudian setelah cukup lama ditaruh di kawasan ini, sabana ini, apakah kemudian memang dia memutuskan bahwa inilah teritorinya karena belum ada teritori dari harimau lain yang ada di sini. Karena kalau kenapa lokasi ini dipilih, karena memang ini merupakan satu lokasi yang tepat. Lokasi pelepas liaran ini merupakan sabana yang cukup luas, di mana di sini merupakan tempat berkumpul dari banyak hewan liar yang merupakan mangsa dari harimau. Ada babi hutan, ada rusa, dan kemudian ada kerbau yang biasanya akan berumput di sini. Dan kemudian di sini juga ditemukan cukup banyak jalan satwa. Ada 5 jalan satwa yang ada di sekitar sini. Jadi merupakan satu lingkungan yang amat sehat, begitu ya. Apakah ini artinya kemudian petir memilih lokasi ini menjadi teritorinya? Ini kita masih belum tahu bagaimana keputusan petir selanjutnya. Tapi yang menarik juga adalah begini, petir ini sudah dipastikan kesehatannya sebelumnya. Tim dokter telah memastikan sebelumnya bagaimana kondisi kesehatan petir sebelum dilepas liarkan. Apakah organ dalamnya cukup sehat, apakah kemampuan motoriknya cukup bagus untuk berjalan, untuk berlari, dan untuk menyergap mangsa. Apakah giginya pun cukup bagus untuk kemudian nanti menangkap mangsa, dan juga alat reproduksinya. Jadi jika dapat dipastikan bahwa bukan masalah kesehatan yang kemudian membuat petir kemudian tidak mau lari ke dalam hutan, begitu ya. Mungkin saja ini merupakan tempat yang dia pilih untuk menjadi teritorinya, karena ini merupakan tempat yang sangat baik bagi harimau. Dan bisa dikatakan ini pertama kali ya ada di sini ada Pak Tommy Winata di sini yang merupakan pendiri juga di TWNC. Bagaimana Pak ini melihat fenomena ini nih? Apa yang terjadi? Petir dari bayi itu dilahirkan di hutan, tapi dia sendiri tidak pernah masuk hutan bebas. Waktu dia dilahirkan itu ada di dalam suatu hutan buatan yang 5.000 meter. Jadi pertama kalilah dia mengenal alam yang lebih luas dari 5.000 meter ini. Jadi mungkin dia lagi cari waspada dulu, dia mempelajari kemungkinan kawan, lawan, insting harimaunya lagi berbicara ini. Bagaimana dia menghadapi situasi lapangan. Kalau melihat kan ada data-data yang mengatakan bahwa 50% saja harimau yang kemudian lahir di kandang bisa dilepas liarkan. Kalau Bapak sendiri sudah siap juga dengan resiko tersebut? Saya kira ini sangat siap untuk dilepas liarkan di hutan, karena dari mulai dia dilahirkan itu hampir sangat kecil sentuhan dengan manusia. Sangat kecil sekali. Jadi saya kira dia siap. Persiapan apa saja Pak yang sudah dilakukan, cukup lama dilakukan upaya untuk pelepas liaran dari harimau ini, khususnya petir, apa saja yang sudah dipersiapkan? Sejak dia dilahir itu, sejak dia dari ibunya yang melatih. Setelah itu sejak dia umur 1 tahun udah kita biarkan dia cari makan di makan umpan hidup, yang dari kecil sudah umpan hidup, jadi dia selalu berburu dan makan sendiri. Dan kita sekarang juga ada kasih bridging food yang kita taruh ini untuk dia adaptasi di lingkungan. Saya kira dia siap. Baik, Pak. Ini bisa dibilang ini ayahnya petir di sini mengatakan bahwa sudah siap ya. Pasti siap, karena memang para ahli juga sudah mengatakan bahwa petir tersebut sudah siap untuk lepas liar. Jadi ini hanya satu behavior yang mungkin saja tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kemudian petir memilih ini menjadi lokasi untuk dia tinggal. Tapi yang menarik di sini ada 2 Ibu Menteri di sini yang tidak bisa turun dan tidak bisa pulang ke Jakarta ini ya Bu ya. Kalau petir masih di situ. Ibu Siti Nurbaya, bagaimana Bu tanggapannya dengan pelepas liaran ini Bu? Upaya pelepas liaran ini? Ya, saya kira ini langkah spontanitas dan partisipasi dari masyarakat yang sangat bagus, karena pada dasarnya pemerintah memang sedang berupaya untuk meningkatkan populasi satwa liar. Harimau kan di Sumatera tinggal antara 400 sampai 500 populasinya, dan memang cenderung menurun karena persaingan
penggunaan habitatnya. Jadi saya kira ini sangat bagus. Bagi saya pribadi ini justru lebih menarik lagi karena kita langsung mempelajari perilaku alamiah satwa. Baik. Yang menarik juga di sini Ibu, kalau kita melihat data secara internasional, angka di banyak negara harimau terus menurun dan saat ini hanya 7% saja di dunia dari lokasi-lokasi yang merupakan originnya dari harimau itu ada. Dan di Indonesia sendiri, Anda melihatnya bagaimana progresnya untuk keberadaan harimau? Kalau kita pelajari di dalam catatan yang kami miliki di kementerian, itu di kita lebih baik. Situasi di kita satwa-satwa ini lebih baik dan memang pemerintah sebetulnya sudah mempersiapkan. Kita setiap ada dukungan untuk meningkatkan satwa-satwa ini, mula-mula 10 jenis, kemudian sekarang tahun ini 2015 kita dorong untuk 25 jenis. Jadi saya kira secara internasional kita relatif lebih baik. Ancaman terhadap harimau itu terutama adalah perilaku manusia. Perburuan liar itu adalah ancaman utama. Kemudian juga perusakan habitat yang kemudian menjadi ancaman bagi manusia juga. Sudah ada undang-undangnya Bu ya? Mengenai hal itu, perlindungan untuk ekosistem dan juga satwa liar. Sudah ada hukumannya 5 tahun kalau tidak salah diperjualbelikan dan 100 juta. Tapi Ibu melihat efektivitasnya bagaimana peraturan tersebut? Ya, memang kalau kita lihat sekarang kan perdagangan liar satwanya juga masih ada. Kemudian di sisi lain penggunaan lahannya untuk keperluan manusia dan yang lain-lain itu juga kompetisinya sangat tinggi. Yang kita lakukan sekarang kalau diperhatikan ya Mbak Prita, izin-izin perkebunan yang di atas tahun 2006 itu sebetulnya dalam layout perkebunannya itu sudah jauh lebih baik dengan mosaik-mosaik alamiahnya. Jadi posisi-posisi jalur satwanya itu terjaga. Nah, sehingga kebunnya akan terkombinasi dengan hutan-hutan alam itu sebetulnya maksudnya ngejaga untuk jalur satwa. Rata-rata yang 2006 ke atas perizinan itu sudah dibuat mosaik-mosaik seperti itu di kebun. Tetapi memang ada masalah di regulasi kita karena kalau di kebun HGU misalnya ada aturan kita bahwa kalau perkebunan itu tidak menanam seluruhnya dianggap dia tidak berprestasi. Nah, saya sudah bicara dengan BPN Pak Ferry Mursidan, Menteri Agraria, saya bilang tolong regulasi itu dikendorin karena adanya di BPN kan. Saya sudah minta tolong dan kita sedang proses surat menyuratnya supaya dia melunakkan aturan itu bahwa kalau HGU itu tidak membabat habis semua dan menanam sesuai rencananya dianggap tidak berprestasi. Padahal ada ruang-ruang tertentu yang memang harus disiapkan untuk satwanya. Dalam 5 tahun periode Ibu menjabat sebagai menteri, apa yang Ibu rencanakan harus sampai dalam 5 tahun khususnya untuk perlindungan hewan yang masuk dalam endangered ini Ibu? Ya, kita memang sudah punya rencana aksinya secara nasional dan kami rata-rata mempersiapkan proyeksi 10% lah kenaikan populasinya per tahun dan itu tadi saya bilang dari 17 jenis yang kita dorong untuk dikembangkan sekarang menjadi 25 jenis. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan tambah variasinya tambah banyak, populasinya juga lebih selamat. Amin, kita dukung itu ya Bu ya. Di sini juga ada Ibu Susi yang tampak begitu asik. Ibu lebih senang di sini apa di kantor Bu? Senang di luar begini. Gitu. Saya punya sesuatu hal yang menarik loh untuk Ibu. Satu hal yang menarik berkaitan dengan tempat ini. Nah, Ibu kenal dengan foto ini Bu? Apa ini fotonya? Pak Tommy, ini Siman, wow, that's long time ago. Apa nih Bu bisa cerita apa? Karena ini ternyata. Oh, sebentar, kita jeda dulu pemirsa karena kita saksikan bagaimana petir mulai bergerak, mengendap-endap. Pertanyaan berikutnya, apakah kemudian petir akan mengendap-endap kemudian menuju ke hutan atau dia akan memangsa babi-babi hutan yang setelah dipersiapkan yang ada di dekat pohon-pohon tersebut. Nah, kita lihat bagaimana petir mengarah ke salah satu babi hutan dan ternyata berbelok kembali masuk ke
kemudian kembali mengarah ke dalam hutan. Kalau dilihat, ini merupakan salah satu posisi yang sedang mengendap untuk menerkam mangsa. Apakah kita akan menyaksikan petir memangsa makanannya? Ternyata petir memutuskan untuk tidak memangsa dan masuk ke dalam hutan, tapi masih perlahan. Di kawasan sana juga merupakan salah satu jalan satwa yang kita lihat sudah ada sebelumnya. Apakah kemudian petir mengharapkan sesuatu yang lebih besar ia dapat temukan di jalan satwa tersebut, ataukah petir kemudian bisa kembali lagi? Ini sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik untuk kita perhatikan lebih lanjut. Dan yang menarik, dan ini artinya ini belum berarti bahwa area di sini clear. Belum berarti bahwa tamu-tamu di sini bisa turun. Karena bisa terjadi kedua harimau tersebut akan kembali lagi. Ini menarik. Dan walaupun ibu dengan anak, Panti dan petir merupakan ibu dengan anak, tapi ternyata kita bisa melihat bahwa behavior dari harimau itu merupakan binatang soliter yang dia ibu tersebut tidak lagi menunggu anaknya untuk kemudian keluar ke alam liar bersama. Karena dalam behavior atau perilaku hidup dari harimau, dalam usia 2 tahun, harimau sudah hidup mandiri dan petir saat ini sudah berusia 3 tahun. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu untuk melihat apakah nanti petir akan kembali lagi. Sekaligus juga kita akan berbincang lebih lanjut mengenai berbagai banyak isu lingkungan dengan Ibu Siti Nurbaya dan juga membahas foto dari Ibu Susi ini ya Bu ya. Kita akan bahas nanti sesaat lagi setelah jeda berikut ini pemirsa.